Shalom, perkenalkan nama saya Sisilia Maharani Oberlina Purba dengan NIM 213101025 dari jurusan Psikologi. Di sini kita akan membahas tentang materi hukum yang berjudul tentang demokrasi dan HAM menurut perspektif Alkitab dan iman Kristen. Berabad-abad yang lampau, jauh sebelum manusia mulai berpikir akan ilhal negara dan hukum, telah lahir sejumlah peradaban yang tinggi. Berbagai aturan kolektif sehingga mereka merupakan bagian dari suatu masyarakat. Maksudnya, aturan kolektif ini dibuat agar suatu masyarakat memiliki kepentingan masing-masing, tidak menimbulkan pertentangan antar anggota maupun antar kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna hukum dan hubungannya dengan perlindungan kepentingan. Masyarakat memiliki kepentingan yang sangat bervariasi. Kepentingan ini dapat bersifat individual maupun kelompok. Kepentingan bervariasi dalam masyarakat dapat menimbulkan pertentangan antara kelompok tersebut. Nah, salah satu definisi hukum adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Sebagian dari perangkat kerja sosial hukum berfungsi untuk mengintegrasi sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan aman. Selanjutnya kita akan membahas tentang penegakan dan kesadaran hukum. Yang pertama kita akan membahas tentang penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum adalah upaya dan proses supaya norma-norma hukum secara kokoh dan nyata berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5, yaitu yang pertama faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan norma-norma yang terdapat di dalam hukum yang dibuat pemerintah. Kesadaran ini juga mencakup kesadaran untuk menaati norma-norma hukum tersebut. Nah, di sini kita harus memiliki kesadaran hukum untuk menaati semua aturan-aturan yang diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Dan kita bertugas untuk menaatinya dan juga menerapkannya di lingkungan masyarakat kita. Jadi, jika tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat rendah, hal ini menjadi pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran hukum kita untuk menunjukkan partisipasi kita terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dan ketiga, kita akan membahas tentang pandangan Kristen tentang hukum. Orang Kristen mengakui bahwa Tuhan Allah adalah pusat dan sumber dari semua yang baik. Dia adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan yang salah. Suatu tindakan adalah baik apabila tidak berlawanan dengan yang diperintahkan dalam hukum Tuhan Allah. Yang termasuk dalam hukum Tuhan Allah adalah amanat kebudayaan, hukum Taurat, dan hukum kasih. Yang pertama kita akan membahas tentang amanat kebudayaan. Penjelasan tentang hukum di Alkitab ini dimulai dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah dan penyimpangan dari sasaran yang ditentukan oleh Allah. Dan yang kedua kita akan membahas tentang hukum Taurat adalah identik dengan 10 titah Tuhan. Jadi hukum Taurat ini identik dengan 10 perintah Allah yang sudah kita ketahui apa saja isi-isinya. Dan yang ketiga kita akan hukum kasih. Mengasihi Allah dengan totalitas diri manusia adalah tuntutan Tuhan Allah. Tuntutan Tuhan Allah ini menunjukkan bukan hanya kepada ketaatan dalam melaksanakan hukum Tuhan, tetapi juga membangun hubungan dengan Tuhan Allah yang sifatnya berupa pemujaan pribadi. Jika seseorang mengasihi Allah, tentu dia juga akan mengasihi sesamanya. Yaitu bisa kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang situasi penegakan hukum di Indonesia dan peran orang Kristen dalam melakukan kontrol terhadap penegakan hukum. Kenyataan yang terjadi sekarang di Indonesia, hukum sering dipergunakan kaum yang kuat atau kaya untuk menjadi alat penindas bagi kaum yang lemah atau miskin. Kondisi ini membuat hukum di Indonesia menjadi lemah. Kadang-kala koruptor bebas dan ada alasan adanya diadili hukum yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara teknis, tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan umat Kristen dalam kehidupan beragama dan masyarakat adalah sebagai berikut. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati hukum. Dan juga, tugas yang kedua adalah harus mampu bertindak kritis. Tugas yang ketiga adalah menabur nilai-nilai kebaikan serta menjadi teladan dan mematuhi hukum.
Kita akan membahas tentang HAM dan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi sebagai negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Jadi, HAM ini sudah ada atau melekat pada diri manusia sejak pertama kali manusia itu dilahirkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh merampas hak asasi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus tetap menjaganya. Dan juga menghargai hak-hak yang diberikan kepada orang lain. Apabila pemahaman kita tentang hak asasi manusia bersumber pada kedaulatan Allah yang universal atas manusia, maka tak ada satupun orang atau satupun lembaga termasuk negara yang berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut tanpa berhadapan dengan Allah sendiri. Demikianlah penjelasan tentang materi hukum. Sekian dan terima kasih. Shalom.